pagi teman-teman kelas tunas muda. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu selalu berharap bahwa teman-teman dan keluarga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Dan kita juga selalu berdoa supaya kita bisa segera bertemu di dalam keadaan dan suasana yang lebih baik ya, sehingga kita bisa diizinkan untuk bertatap muka, untuk kita bisa saling bertemu dan berdiskusi secara langsung ya. Nah, meskipun saat ini kita juga patut bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi hari yang baru untuk bisa belajar bersama-sama di dalam sekolah minggu kelas tunas muda. Dan sebelum kita memulai sekolah minggu pada pagi hari ini, mari teman-teman semua, Ibu untuk ajak berdoa mengawali sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap berkat, kesehatan, dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Kami bersyukur kami boleh kembali bertemu meskipun masih dalam keadaan online, tapi kami yakin dalam setiap persekutuan kami Tuhan boleh hadir dan selalu hadir dalam setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti setiap firman-Mu yang boleh kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita belajar dan berdiskusi untuk pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mereview pelajaran kedua yang kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Ruth ya. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang Lewi si pemungut cukai ya. Nah, Lewi ini bagaimana Lewi ini meresponi anugerah Tuhan ya dengan cara keluar dari hidup yang nyaman ya, karena kita tahu kehidupan Lewi pada waktu itu adalah seorang yang punya kekayaan dan punya harta yang melimpah ya. Tentu saja itu membuat hidup mereka nyaman, tetapi mereka tidak segan-segan meninggalkan hidup kenyamanan mereka demi meresponi anugerah Tuhan, karena mereka menyadari bahwa kenyamanan yang mereka rasakan tidak sebanding dengan anugerah Tuhan ya. Dan begitu juga dengan kehidupan kita, bagaimana kita mau dan mampu untuk mendengar dan mengerti serta meresponi dari anugerah yang Tuhan sudah berikan juga untuk kita ya. Nah, bagaimana cara kita meresponi ya? Beberapa caranya adalah kita mau mendengar ya, apa sih anugerah Tuhan, panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu mengerti dan kita mau diubahkan dengan mengikuti cara kehidupan yang berkenan kepada Allah. Hari ini kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga. Dalam pelajaran yang ketiga ini berjudul Kasihnya Menyelamatkan ya. Dan silahkan teman-teman bisa membuka Alkitab teman-teman semua di dalam Lukas pasal 19 ayat 1 sampai yang ke-10 ya. Silahkan bisa membuka Alkitab teman-teman semua di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Nah, Ibu akan bacakan satu perikop ini. Silahkan teman-teman bisa menyimak sambil membaca ya. Nah, Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10 dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, itu adalah satu perikop yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Nah, dari perikop yang kita sudah baca baru saja, ya, bercerita tentang Zakheus, ya. Nah, siapa sih Zakheus ini, ya? Di situ dijelaskan Zakheus adalah salah satu warga di kota Yeriko, ya. Nah, pekerjaan Zakheus ini adalah kepala pemungut cukai, ya. Di ayat yang kedua di situ dikatakan bahwa Zakheus adalah kepala pemungut cukai, ya. Dan di situ juga kita ketahui bahwa Zakheus ini adalah seorang yang kaya, ya. Seorang yang kaya yang mempunyai posisi yang kuat dan punya kuasa di dalam kalangan masyarakat, ya. Nah, sehingga pada waktu itu banyak masyarakat yang takut kepada Zakheus, ya. Nah, tetapi meskipun takut, kita tahu bahwa pandangan masyarakat, ya, kepada Zakheus ini tidak baik, ya, karena kita tahu bahwa pemungut cukai ini pekerjaan sebagai pemungut cukai itu adalah pengumpul pajak, ya, atau pemungut pajak yang biasanya jumlah pajaknya itu akan dipungut lebih besar dari yang seharusnya, ya. Dan itulah yang membuat seorang pemungut cukai kaya, ya. Mereka mengumpulkan dari warga-warga yang di mana diambil tidak sesuai yang seharusnya, seperti itu. Nah, jadi meskipun Zakheus adalah seorang yang terpandang di situ, tetapi masyarakat juga tidak memandang Zakheus sebagai orang yang baik, ya. Nah, mungkin dari situ Zakheus seperti ada kekosongan, ya, merasa kekosongan di dalam hatinya. Meskipun dia seorang yang kaya raya dan dia punya harta yang melimpah, ya. Di ayat yang ke-8 ketika dia meresponi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, di situ kita tahu betapa kayanya si Zakheus ini, ya. Nah, tapi di dalam hatinya, ya, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita yang daripada Tuhan, sehingga pada waktu itu ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko, dia penasaran, ya, siapakah sih Yesus ini, ya. Nah, di ayat yang keempat, ya, atau kita mulai ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa ia, yaitu Zakheus, berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek, ya. Nah, jadi ketika ada keinginan di dalam hatinya untuk bertemu atau mengetahui siapa sih Yesus ini, ya, jalannya tidak mudah, ya. Di situ diibaratkan bahwa ketika dia mempunyai hati untuk belajar siapakah Yesus itu, ya, di situ ada kendala yang dihadapinya, ya. Nah, pada waktu itu ketika dia ingin menerjang kerumunan, ya, orang-orang banyak pada waktu itu, dia kesulitan, ya, meskipun tadi kita
kita tahu bahwa si Zakheus ini punya kuasa di antara masyarakat ya, tetapi di situ Zakheus diceritakan bahwa karena badannya pendek sehingga dia tidak bisa atau tidak mudah untuk melihat sosok Yesus ini ya. Nah, ketika dia menghadapi kendala ya, dia tidak menyerah ya. Di ayat yang keempat dilanjutkan, di situ dikatakan bahwa maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus ya. Nah, memanjat pohon ara ini kita bisa melihat bahwa Zakheus ini serius ya, mempunyai keinginan yang kuat untuk bertemu dengan Yesus ya, dengan segala keterbatasan yang dia punya, yaitu badannya yang pendek ya. Kemudian ketika dia ingin melihat sosok Yesus ini, dia tidak malu ya, artinya dia berusaha bagaimana caranya supaya dia bisa melihat dan bertemu dengan Yesus ya. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa Zakheus ini mempunyai tekad yang kuat. Dia mempunyai usaha juga bagaimana caranya dia bisa bertemu dengan Yesus ya. Nah, Zakheus ini tidak menyerah dengan adanya tantangan yang ada di depannya. Yang penting dia punya tekad, dia punya keinginan bagaimana caranya supaya dia bisa mengetahui sosok Yesus ini ya. Nah, kemudian apa hasilnya ya ketika dia bersusah payah memanjat pohon ara ya. Tentu saja mungkin kita membayangkan ketika dia bisa melihat dari atas, berarti mungkin pohonnya juga tinggi ya. Nah, ketika dia menerjang atau dengan terburu-buru dia memanjat, bisa jadi ketika proses memanjatnya pun juga tidak mudah ya. Nah, tetapi di ayat yang berikutnya, apa hasil dari usaha Zakheus ini kita bisa melihat di ayat yang kelima ya. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu ya. Nah, ternyata usaha Zakheus ini untuk melihat Yesus tidak sia-sia ya. Akhirnya Yesus bisa melihat, kemudian bahkan Yesus ingin menginap atau mampir ke rumah Zakheus ya. Nah, bagaimana rasanya Zakheus pada waktu itu ya, ketika dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melihat Yesus dan akhirnya Yesus bisa melihatnya dan bahkan meminta Zakheus untuk berkenan untuk mampir ke rumahnya ya. Nah, tentu saja itu menjadi kebahagiaan bagi Zakheus ya. Nah, di sini kita bisa melihat respon Zakheus ya. Jadi di ayat yang ke-5 itu memberikan gambaran bahwa ada panggilan Tuhan di situ ya. Dan bagaimana sih respon Zakheus ketika dia dipanggil Tuhan ya? Yang ayat yang ke-6 di situ dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita ya. Di sini kita bisa melihat ketika Yesus berkata kepada Zakheus ya untuk memintanya turun, Zakheus langsung turun ya. Dia dikatakan segera turun dari pohon ara, kemudian menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus ya memanggil Zakheus, kemudian di situ ada respon yang diterima juga oleh Tuhan Yesus ya. Nah, respon ini bisa memberi gambaran kepada kita ketika kita apa yang harus kita lakukan ketika Tuhan memanggil kita ya. Nah, ketika di pelajaran yang minggu lalu kita belajar tentang bagaimana kita bisa mau dan mengerti panggilan Tuhan sebagai anugerah ya. Di sini kita
dan hari ini kita belajar bagaimana kita meresponi panggilan Tuhan tersebut ya. Nah, ketika Zakheus ini meresponi dengan segera turun dan menerima Yesus di rumahnya dengan sukacita, bagaimana dengan kita ya? Nah, poin di sini, poin dari pelajaran pada pagi hari ini di ayat yang ke-10 ya. Di sini sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang ya. Nah, respon dari Zakheus ini itu ada di 2 ayat ya. Tadi di ayat yang ke-6 ketika Tuhan Yesus memanggil, dia segera meresponi yaitu segera turun dan menemui Yesus ya. Kemudian di ayat yang ke-8 Zakheus meresponi juga dengan komitmen ya, komitmen bahwa dia akan mengubah hidupnya ya, mengubah cara hidupnya. Dari ayat yang ke-7 kita tahu bahwa Zakheus ini memang dipandang tidak baik di antara masyarakat ya. Nah, sehingga pada waktu itu tentu saja meskipun dia seorang yang kaya, tetapi banyak orang yang membenci seorang pemungut cukai ya. Nah, tetapi di sini ketika Zakheus meresponi dan mempunyai sukacita setelah bertemu dengan Yesus, Zakheus ini juga berkomitmen ya untuk mengubah cara hidupnya. Nah, di ayat yang ke-8 Zakheus berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin ya. Dia berusaha untuk memperbaiki cara kehidupannya dengan memberikan sebagian harta untuk orang yang membutuhkan, atau di sini dikatakan orang miskin ya. Dan kemudian berikutnya, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat ya. Nah, di sini dia menyadari bahwa cara hidup yang sebelumnya itu adalah tidak benar ya. Ketika dia mengambil pajak lebih dari yang seharusnya, tentu saja itu dia berpikir mungkin ya, karena di sini digambarkan jika ada sesuatu yang kuperas dari seseorang ya, mungkin di sana ketika menagih pajak atau mengambil pajak itu ada sikap-sikap yang mungkin juga tidak berkenan ya. Nah, jadi di sini Zakheus juga berkomitmen untuk bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahan di kehidupan sebelum dia terpanggil ya, sebelum dia merasakan kasih Tuhan ya, kasih Tuhan. Nah, jadi di sini kita bisa melihat betapa Zakheus bisa merasakan kasih ya, kasih yang Tuhan berikan sehingga dia meresponi dengan sungguh-sungguh ya. Tentu saja ketika seorang yang kaya memberikan setengah harta miliknya itu mungkin tidak mudah ya. Ketika kita bisa mengilustrasikan, kita punya uang 100.000, yang 50 untuk perpuluhan. Nah, kadang kita suka mikir-mikir nih ya. Nah, tetapi Zakheus ini bahkan dia berkata sebagian, setengah dari milikku ya, tentu saja itu dari keseluruhan harta. Jika diikuti, dia akan mengembalikan apa yang mungkin tidak menjadi haknya ya. Nah, kemudian Yesus meresponi komitmen dari Zakheus ini ya. Di ayat yang ke-9, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham ya. Artinya di situ bahwa Tuhan memberi respon juga, atau memberikan harapan, memberikan kesempatan, keselamatan kepada Zakheus ya, ketika Zakheus ini mampu meresponi dengan baik, dengan cara mengubah hidupnya yang lama ketika dia merasakan kasih Tuhan ya. Nah, dari cerita Zakheus ini kita bisa tahu bahwa Tuhan datang ya, ketika Tuhan diutus Allah menjadi manusia kemudian mati di kayu salib, itu merupakan
bentuk kasih ya, kasih yang sangat besar, kasih yang mampu menyelamatkan kita dari dosa ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa tidak hanya Zakheus yang dipanggil oleh Allah ya, tetapi tentu saja kita juga menjadi bagian orang yang dipanggil oleh Allah ya. Nah, tadi ketika Zakheus dipanggil, kemudian dia mampu merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupannya, sehingga dia bisa berkomitmen untuk mengubah cara hidupnya yang lama ya, berubah menjadi kehidupan yang penuh kasih juga kepada orang lain. Bagaimana dengan kita ya, ketika kita bisa merasakan dari hari ke hari, merasakan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan yang besar, bagaimana respon kita di dalam kehidupan kita ya? Apakah kita mampu seperti Zakheus yang mempunyai komitmen yang besar untuk mengubah cara kehidupan kita yang lama menjadi sebuah kehidupan yang berkenan kepada Allah ya. Nah, dan kasih Tuhan, dan tentu saja kasih dan keselamatan yang diberikan atau dianugerahkan kepada Zakheus ini juga menjadi anugerah dan kasih di dalam kehidupan kita juga ya. Nah, jadi di sini Tuhan memberikan kasih karunia yang besar dan memberi harapan kepada kita sebagai orang yang berdosa untuk menjadi orang yang diselamatkan ya. Tinggal bagaimana kita meresponi, tinggal bagaimana kita mampu untuk mengerti, merasakan kasih Tuhan, sehingga kita mau berkomitmen juga untuk menjadi pancaran kasih kepada orang lain. Nah, setelah kita belajar dan berdiskusi dari kisah Zakheus ya, nah tugas teman-teman di minggu ini ya, silahkan teman-teman bisa merenungkan kasih Tuhan yang teman-teman sudah rasakan, dan silahkan teman-teman bisa sharing untuk komitmen teman-teman semua, bagaimana cara teman-teman meresponi kasih Tuhan di dalam kehidupan teman-teman semua ya. Nah, mungkin bisa di-sharingkan komitmen yang mungkin tidak hal-hal yang keseharian ya, misalnya mau lebih membaca Alkitab lebih sering, kemudian berdoa atau datang beribadah, lebih rajin sekolah minggu dan sebagainya ya. Kemudian tugas yang kedua, silakan teman-teman bisa meresponi juga dengan memikirkan adakah seseorang yang ingin teman-teman doakan ya. Mungkin bisa orang tua, mungkin bisa teman-teman yang kita kasihi, supaya orang-orang yang kita doakan juga mampu meresponi dan bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Nah, teman-teman nanti bisa sharing ya. Nanti Ibu akan memberikan format yang bisa teman-teman isi sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk menjawab atau mengisi lewat WA di grup. Nah, sebelum kita mengakhiri, kita akan membaca ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang diambil di dalam Lukas pasal 19 ayat yang ke-10 yang dikatakan bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, jadi itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Kiranya bisa memberkati kita semua, dan jangan lupa untuk tugas ya. Dan kemudian Banu juga mengingatkan untuk persembahan ya, silahkan teman-teman bisa mengumpulkan dahulu persembahan yang sudah teman-teman kumpulkan, dan silahkan bagi teman-teman yang sudah rindu beribadah bisa datang ke gereja ya setiap minggu pukul 8. Kemudian teman-teman bisa memberikan persembahan
ke kotak persembahan yang sudah tersedia. Atau jika mungkin tidak beribadah setiap minggunya, teman-teman bisa mengumpulkan dahulu, kemudian nanti teman-teman bisa datang ke gereja dan menitipkan kepada sekretaris gereja. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri di dalam doa. Ibu berharap teman-teman bisa sharing ya, mungkin jika ada yang mau didoakan, silahkan teman-teman bisa menginformasikan melalui WA group ataupun bisa WA ke ibu atau ibu Ruth ya. Oke. Nah, kita akan mengakhiri, kita akan doa penutup. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, kami boleh belajar pada pagi hari ini tentang kehidupan Zakheus, di mana Zakheus bisa meresponi dan bisa berkomitmen untuk mengubahkan kehidupannya ketika Zakheus boleh merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan Zakheus, dan ajarkan kami supaya kami juga boleh seperti Zakheus, di mana kami bisa meresponi, kami bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami juga boleh memaknai keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa belajar untuk mengubahkan kehidupan kami, supaya kami boleh mempunyai kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman Tunas Muda, biarlah Engkau yang akan terus memberkati di dalam masa muda mereka. Engkau memberkati setiap cita-cita mereka, Engkau memberkati setiap sekolah mereka, Engkau yang akan juga memberkati setiap harapan untuk masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di minggu depan.